muka ini merah-merah bang. Kali ini aku janji Tuhan aku harus berubah. Iya bang, janji aku kali ini aku mau berubah. Iya. Sambil kau dalam hati aku udah campak-campak ini lo lari bang. Tahu abang di mana aku berondok? Di mana? Di balik asbes. Halo Pincen. Halo bang. Halo. Thank you udah mau datang ke sini, Cen. Sama-sama bang. Iya, gimana perasaan atau kondisi sehat? Puji Tuhan. Puji tetap Tuhan. sehat, Bang. Oke, Vincent. Kita kurang lebih masa kecil kita pernah beberapa momen sama ya. Nah, aku ngajak kau ke sini karena aku menganggap dirimu cukup menarik. Seorang yang ku kenal dulu bagaimana dan saat ini aku mengenalmu luar biasa, gitu. Amin. Iya. Boleh tahu Chen, masa kecilmu dulu kau kan dikenal cukup apa ya? Cukup lasak lah ya, bahasa istilahnya orang Sumatera itu, orang Medan tuh lasak gitu. Jugul lah. Cukup liar, jugul, Jugul. bandal, ya kan? Bandal. Kira-kira apa yang mendasari faktor itu Chen? Artinya di Medan itu kau bisa dianggap lebih bandalnya gitu loh, masa kecilmu. Gimana Chen? Nah sesimpel mungkin bang, kalau diceritain kan semuanya itu dampak berawal dari keluarga. Karena saya dari latar belakang keluarga yang hancur, broken home. Oke. Keluarga saya dari umur saya 2 tahun saya sudah kehilangan keluarga. Sosok peran ibu dan ayah itu tidak Saya ada sudah lagi. tidak Nggak rasakan pernah lagi, rasanya. nggak pernah Pada rasakan lagi. bahkan di umur 2 tahun. Artinya kau belum bisa melihat dengan mengenal gitu ya. Kalau kita bisa kutip, Yap. orang-orang tua bilang Yap. kita itu belum lepas dari ASI. Oke. Karena kalau dibilang saya kecil sekali karena kembar ya kan bang. Oh ya, kembar sama Jacqueline ya. Oke. Kecil itu. Ya. Nah dari kecil sudah kelihatan dari kasih sayang, Kurang, perhatian, tidak ada gitu ya. udah nggak ada lagi. Oke. Terus? Nah semakin bertumbuh dewasa, mengenal kalangan-kalangan lingkungan. Nah disitulah mengenal dunia-dunia luar, dunia-dunia bebas. Oke, yang maksudmu di sini kalau andai ada perhatian dan kasih sayang kedua sosok figur itu, orang tua itu, kau saat keluar rumah mungkin tidak seliar itu gitu ya. Bisa dibilang gitu ya. Bisa dibilang. Artinya ada proteksi dalam rumah atau bekalmu, apa yang kau ada ingat yang gitu. bisa merangkul, Betul. memeluk, Betul. penuh kasih sayang, Iya. sehingga kita bisa menguasai diri. Seperti Betul. itu, Bang. Tapi kau merasa pada saat itu tidak ada itu ya, tidak pernah kau dapatkan figur sosok kedua orang tua itu Benar, gitu. Bang. Dari kecil sudah diajarkan untuk kuat sendiri, untuk lebih Mandiri. betul-betul mandiri sendiri begitu. Oke. Nah akhirnya lepas dari terkontrolnya diri kita, jatuh ke pergaulan-pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas bisa dibilang katanya. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau bukan orang tuamu tidak membesarkan kau, siapa sosok yang membesarkanmu? Atau sama siapa kau tinggal gitu deh? Nah itu bang, ada satu pribadi itu Opung. Engkau menyebutnya Opung, oke. Opung yang sudah membesarkan dari usia 2 tahun sampai saat ini 24 tahun. Saya dibesarkan penuh kasih sayang, penuh sabar. Nah, sekalipun dia tahu bagaimana kelakuan, karakter, perbuatanku yang tidak baik, dia tetap menerima aku. Nah, tapi dalam kutipan ini yang saya sesali adalah keluarga. Itulah yang membuat saya semakin hancur. Oke. Nah, punya prinsip kalau keluarga saya sudah hancur, saya harus lebih hancur dari keluarga saya. Itu statement saya waktu masih bandel-bandelnya bang. Itu statement aku pada waktu masih bandel-bandelnya. Oke, karena kau melihat kondisi keluargamu hancur, kau pengen lebih hancur lagi dari keluarga ini gitu. Berasal dari kekecewaan, belum menerima. Oke. Belum menerima keluarga seperti itu. Sosok Opung ini yang bagaimana, Chen? Maaf kalau misalnya ini Opung, kalau di Indonesia itu kan
nenek lah ya, nenek. Seorang perempuan tua yang sendiri juga ya, sendiri merawat merawat dan membesarkan dua sosok anak kembar. Ya. 3 bang, 3. 3. Wah, luar biasa. Kalau tentang nenek ini dari bapak, dari mama? Dari mama sih, panjang cerita lah. Kalau di kupas-kupas panjang cerita sih sebenarnya ini. Artinya maaf ini nenek yang memang kandung atau bagaimana? Oh bukan bang. Kalau kita bilang ini mak tua, Mak tuanya mamamu. Mak tuanya mama. Oke. Tapi dia rela berkorban membesar-besarkan kami. Tergolong opungmu juga lah ya atau nenekmu juga. Ya, opung lah. Tapi seorang ibu ini, seorang nenek ini walaupun tidak dibilang secara garis turun lurus darah, tapi rela untuk membesarkan. Penuh kasih sayang bang, penuh sabar, panjang sabar membesarkan kami. Oke, bisa dikatakan ini sosok yang luar biasa lah berarti ya Chen ya. Bisa dikatakan pengganti ibu sepenuhnya. Bahkan kalau bisa dikatakan lebih besar kasih sayangku kepada Opungin daripada ibu ini, karena dari kecil sudah terasa terbukti. Oke. Pertolongan Opung ini. Mungkin kalau tidak ada Opung ini nggak ada sampai di titik ini bang. Oke. Wah, berarti emang sosok Opung ini luar biasa lah ya. Terus bagaimana Chen? Engkau melihat Opung ini masih sehat ya? Puji Tuhan sehat. Masih sehat. Dirimu ini dengan beberapa saudaramu mungkin dikenal baik tanda kutip, Chen. Ya, baik tanda kutip. Karena mungkin hampir semua orang di daerah ini kenal dirimu siapa. Ya. Boleh tahu nggak, Chen, tingkat kejahatan terbesar menurutmu yang pernah engkau lakukan? Atau hal yang mungkin pada saat itu, kejahatan yang pada saat kau lakukan itu, kau sadar itu jahat dan kau tahu ini sangat besar resikonya atau dosanya gitu. Ada nggak? Kalau di kupas-kupas sih banyak bang. Banyak. Contoh hal jual wanita. Menjual wanita. Wow. Ini keterbukaan bang. Jujur aja bang. Oke. Tapi ini pengakuan di hadapan Tuhan bang ini. Oke. Nah itu. Tapi bukan aku Tuhannya dia. Enggak. Karena saya udah pulih bang. Karena aku udah pulih dari situ. Oke. Aku Artinya udah kau nyantai mengatakan ini. Ya aku udah minta pengampunan kepada Tuhan. Jual perempuan. Oke. Bahkan jual narkoba. Oke. Jenis ganja. Kalau untuk sabu hanya pemakai biasa. Pemakai biasa. Oke, Chen. Tapi kalau untuk bagian curi-mencuri bang. Udah senior ya? Enggak. Aku enggak tertarik di situ bang. Oh, gimana itu? Emang tidak bukan bidangmu di sana? Enggak bidangku di situ bang, enggak keahlianku di situ dulunya. Tapi pernah satu kali menjamret. Itulah sekali dapat, sekali menjamret langsung kedapatan. Nah dari situ aku belajar memang bukan di sini talentaku. Oh, begitu. Iya bang. Tapi maaf ini, karena di kacamataku adalah apabila kau dengan kelompokmu dan teman-temanmu jalan di sebuah daerah, sudah pasti ada yang bakal kehilangan. Kehilangan. Gitu. Tapi kau nggak pernah melakukan itu, teman-temanmu? Persepsi pandangan masyarakat bang bagi kami bang. Iya. Karena sudah diawali diketahui kita itu pemakai narkoba. Dan orang pemakai narkoba sudah pasti selalu hal yang negatif. Contoh mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak baik pada masyarakat. Nah dari situlah kita diklaim pencuri. Apa yang mau kau bilang di sini emang Chan? Emang maksudku kalau bisa kusimpulkan yang kau bilang tidak semua pemakai benda-benda terlarang itu, obat-obat terlarang itu mencuri gitu. Kalau aku katakan sih bang, pada umumnya sudah pastilah. Pada umumnya. Pada umumnya begitulah. Tapi kau tidak melakukan pencurian. Ya puji Tuhan dulu nggak sampai lah mencuri bang. Oke. Tapi dengan kejahatan-kejahatan lain, contoh kita memalakin. Kalau orang Sumatera bilang malakin. Malak. Atau merampas. Ngompas lah ngompas lagi istilah orang Sumatera. Itulah kata kasarnya ngompas lah dulu. Untuk bisa memenuhi kebutuhan kita yaitu narkoba.
Oke. Seperti itu bang. Oke. Jadi pada saat itu cukup gelap ya Chan ya? Sangat gelap lah bang. Cukup Berjalan atau dengan maaf, kegelapan. cukup gelap atau kau merasa pada saat itu belum gelap gitu loh? Masih kau nikmati saat itu gitu? Pada di situ memang mengalami satu keadaan yang memang naik. Oke. Naik, senang, bangga Oke, dengan oke. keadaan seperti itu. Tapi semakin berjalannya tahun, berjalannya kehidupan yang tidak ada perubahan. Nah, mau sampai kapan seperti ini? Timbul ada di titik itu? dalam diri. Kan nggak selama yang kita bisa berjalan mulus. Ada satu titik kejenuhan, satu titik lelah, capek dengan kehidupan seperti itu, bang. Oke, Chen, dari banyaknya bentuk kejahatan atau kebaikan tanda kutipnya waktu masa lalumu, apa yang membuat titik balikmu akhirnya sadar bahwa itu hal yang tidak baik untuk kau lanjutkan? Yang pastinya, bang, berpikirlah Oke. sampai kapan begini. Oke. 5-10 tahun ke depan mau jadi apa? Oke. Pasti ada satu kali timbul Iya, dalam hati kita seperti itu. Oke. Dan mungkin keadaan terpuruk, situasi yang nggak baik di titik terendah mungkin kan. Nah dari situlah ngambil langkah untuk satu perubahan. Awalnya sih nggak percaya. Kalau aku rasa kalau aku udah hancur, pasti orang nggak akan nerima aku. Oke. Orang akan makin menjauhi aku. Memang ternyata betul itu bang adanya. Gimana? Kalau kau udah hancur, tidak pernah Penerimaan itu sulit. tidak akan pernah lagi masyarakat menerima dirimu gitu. Bukan semuanya sih kalau dibilang Umumnya tidak akan menerima pada kau. umumnya begitulah ceritanya. Sulit penerimaan seseorang yang sudah hancur atau mungkin sudah pemakai narkoba, pecandu narkoba. Oke. Tapi momen apa yang membuat kau titik balik itu? Apakah tadi seperti yang kau bilang titik terendahmu, momen bagaimana itu? Seperti dari teguran-teguran yang banyak saya dapat. Oke. Awalnya sih responku ya biasa aja ya, mungkin ini kelalaian aku aja. Oke. Kelalaian aku bisa sampai ketangkap narkoba, kelalaian aku bisa mungkin sampai dimasakan atau lain hal seperti itu. Itu pernah, Chen? Pernah sampai dimasakan 20 orang lebih bang. Merasa hampir mau dibunuh gitu. Hampir mati, setengah mati bisa dibilang lah bang. Iya banyak sih yang nyaksikan itu bang. Oke. Terus? Ya awalnya sih memang karena kenakalan aku lah, kejahatanku memang. Itu balasan sih sebenarnya. Itu karma sih sebenarnya. Tapi yang pastinya dari segitu banyak kerumunan aku bisa lepas. Itu aku rasa semua itu karena pertolongan Tuhan bang. Pertolongan Tuhan lewat seseorang Tuhan pakai untuk membawa aku lepas dari kerumunan ini. Kalau dalam ukuran aku bilang ini bang, badanku segini bang. Dulu badan aku bisa dibilang timbangan 48 kilo bang. Iya, seingatku juga kau dulu kurus sekali, 48 Chen. kilo bang. Oke. Bisa dibilang. Kalau dikatakan bang, dalam ukuran badan segitu 5 kali 10 kali tonjok mati aku bang. Harusnya mati. Tapi nggak tahu kekuatan apa itu. Tapi itulah mungkin itu kuasa dari Tuhan mampukan aku untuk kuat di situ bang. Dan bisa bernapas sampai sekarang. Awalnya sih aku rasa ini karena pertolongan manusia aja aku Oke. bisa lepas dari sini. Semakin jauh berpikir bang, ternyata ini pertolongan Tuhan. Ini bukan karena kekuatan aku, tapi Tuhan kasih kekuatan sama aku untuk bisa kuat dalam kerumunan ini. Ya tapi kan nggak pada saat itu juga kau nyadarin bahwa Tapi itu ya di pertolongan situ Tuhan, belum kan? menyadarinya bang. Tapi sekarang aku menyadari setelah aku rimang-rimangi, pikirkan kan semuanya kan. Rimang-rimangi. Rimang-rimangi. Batak Bahasa bilangnya. Batak, oke, Bataknya oke. bang, Oke, oke. rimang-rimangi. Kan kita Batak ini. Iya. Setelah kau pikirkan, Setelah aku kau pikirkan, evaluasi, iya, oke. evaluasi kan. Refleksikan diri, oke. Terus? Ini kuasa Tuhan. Cobalah berpikir kita dalam ininya. Normalnya. Nggak akan Nggak akan bisa mungkin. selamat. Iya bang, akan selamat. Dan lewat dari kejadian-kejadian ditangkap narkoba, bisa 8 bisa lepas. Aku rasa itu bukan karena seseorang ini, bukan karena orang ini, tapi karena Tuhan menggerakkan hati Hati seseorang orang ini. Bisa Karena- melepaskan kami dari Apa yang mau kau sampaikan? Apakah pada situasi itu memang sangat tidak mungkin kau lepas? awalnya sih bang, aku rasa seperti ini bang.
eh kuji Tuhan seperti ini. Oh, ada kalimat ujian gitu. Ya, statement. Kalau memang kau ada Tuhan, Wow. lepaskan aku dari sini. Lepaskan aku dari tahanan ini. Iya, berubah aku Tuhan. Aku bilang. Dalam hatiku seperti itu. Udah selalu menguji Tuhan. Adakah Tuhan? Adakah kehadiran Tuhan ini betul nggak bisa dia lepaskan aku? Wow. Kalau memang kau ada, lepaskan aku sekarang juga. Itu aku bilang sama Tuhan, Bang. Itu statement keluar dari hatiku, Bang. Dan Aku bilang, dan nggak berapa lama, mulai dari proses, polisi bilang kalian dibebaskan. wow. Tapi aku percaya di situ itu bukan Tuhan. Tapi aku masih mengeraskan hati, Bang. Masih keras hatiku di situ, Bang. Nggak percaya aku itu Tuhan yang menolong itu. Pada saat itu intinya kau tidak menyadari bahwa itu peran Tuhan. Belum mempercaya itu. Yang ku percaya di situ, oh ini orang tuanya ini yang bisa bebaskan aku. Oke, Orang tuanya ini berada bisa bebaskan kami semua. Jadi kejadian itu kau ditahan bukan sendiri, ada beberapa orang. Beberapa orang ada Dan intinya dari temanmu ini ada 3 orang oknum ini, keluarganya lah yang kau anggap membebaskan pada saat Iya, itu. iya. Tidak ada peran serta Tuhan gitu ya. Oke, jadi kau membuat janji atau ngomong sama Tuhan, kalau kau memang ada, lepaskan aku. Gitu. Iya. Detik itu juga, tidak ada hitungan jam, tidak ada hitungan hari, tidak ada hitungan hitungan bulan. beberapa menit bebas. Wow, Chen, Bang, aku ini merinding. bukan- Aku juga merinding, Bang. merinding. Sampai, Bang, Oke, nangis aku loh di situ, Bang. Semua barang yang ada di situ, aku bilang sama polisi, gimana caranya aku bisa bebas? Keretaku ini bawa lah, Pak, aku bilang. Semua bawa apa yang aku punya, Pak, aku bilang. Tapi nggak lepas dari situ, polisi nggak mau. Polisi harus dalamkan ini. Kasus ini harus diperdalam. Nah, nggak berapa lama polisi telepon keluarga sekarang kekeluargaan. oke. Nah, lepas dari telepon ini tuh kami disuruh pergi. Tapi aku lupa apa sama janjiku sama Tuhan karena setelah aku menguji Tuhan, aku janji mau berubah. Ternyata, Bang, Pada prosesnya kok nggak langsung berubah? ternyata, Bang, lebih parah dari sebelumnya aku. Lebih parah dari sebelumnya. Artinya di situ masih pertanda kalau kau itu menyadari ada peran Tuhan kan? Nggak langsung titik balikmu itu kan? Oh, enggak, Bang. Nah ini dia poin titik balikmu. Apa yang membuat kau akhirnya oke aku berubah? Aku berubah. Teguran ke berikutnya, Bang. Ini banyak nih teguran ini, Bang. Oh itu awal-awal teguran yang Banyak sadari teguran. gitu. Iya, banyak teguran ini, Bang. Teguran selanjutnya apa? Satu Pica? kali adalah kejadian. Oke. Kejadian narkoba juga sih, Bang. Jenis ganja. Oke. Sama juga itu aja sih, guys. Masih di putaran dosa itu aja. sih, Bang. Oke. Itu aja. Penggerebekan lah satu kali di tempat perjudian. Oke. Nah, Terus? awalnya sih target pejudi yang mau karena resahnya masyarakat. Oke, laporan judi yang masyarakat. mau ditangkap. Nah, tapi lain jadi targetnya narkoba. Oke. Nah, di situ spontan lah, Bang. Lari tuh kicing-kicing sampai muka ini merah-merah, Bang. Kali ini aku janji Tuhan aku harus berubah. Iya, Bang, janji aku kali ini Sambil aku kau mau lari. berubah. Iya. Sambil kau dalam lari. hatiku aku udah campak-campak ini lo lari, Bang. Tahu Abang di mana aku berondok? Di mana? Di balik asbes. Karena kau dulu sekecil itu. Satu hari satu malam di dalam asbes. Karena kau sekecil itu dulu. Iya, Bang. Dan kau 1 malam 1 hari di situ. Iya. Di rumah siapa lu itu? Satu malaman di rumah mak tua aku, Bang. Satu malaman aku di dalam asbes saking memang udah ini. Takutnya gitu. Nah, mulai dari situ perjalanan narkoba ini, Bang, bukan seperti kita membalikkan telapak tangan. Narkoba ini mengikat, Bang. Artinya kalau udah tersentuh narkoba, melepaskannya nggak Sulit. semudah itu ya. Bergantungan sulit, Bang. Orang yang pecandu narkoba, Berat. bergantungan. Seberat itu dulu. Kalau aku pribadiku, Bang, sehari itu aku harus pakai narkoba itu minimal kalau ganja 10 batang per harinya. Wah, itu Itu udah paling sedikit. diukur cukup. Itu diukur banyak itu. Itu dari porsi yang ku beli. Kalau aku sering beli 50.000 itu untuk aku sehari itu kurang. Oke. Itu kurang. Narkoba ini mengikat, Bang. Aku memang kalau doyanku memang di ganja memang dulunya, Bang. Sabu aku bisa lah masih kuasai tahan-tahan. Setelah lepas dari situ, Bang,
perubahan itu nggak selangsung drastis begitu aku tinggalkan narkoba, enggak. Oke. Mulailah aku pakai lagi. Setelah lepas beberapa hari berikutnya, aku pakai lagi jenis ini. Pakai. Nah, timbul dalam hati kesedihan. Mau sampai kapan seperti ini? Kok jadi begini kali aku? Udah janji berapa kali sama Tuhan, berapa kali Tuhan bebaskan aku dari teguran-teguran ini. Kok aku sebangsat ini, aku pikir kok. Satu kali itulah pernah saya sampaikan, ada teman yang begitu, kan nggak semua teman kita bangsat semua kan bang, pasti ada teman kita 1-2 orang yang baik ya kan, yang dalam tongkrongan pasti jalan. baik ya, ada ya menunjukkan jalan. Kadang kita aja yang sulit menerima. Betul. Nih kan, Betul. satu kali dia datang, ayo gereja. Seorang teman ini, ayo beribadah gitu ya. Beribadah. Oke. Spontan aku terkejut bang. Siapa ini sok hebat ini? Oh, kau belum kenal dekat. Kenal dekat. Oke. Dalam hatiku begini bang. Ada hak apa, kuasa apa dia mau ajak-ajak ada aku penolakan ibadah. dalam dirimu waktu diajak ya. Oke, terus. Dia siapa mau ajak-ajak aku ibadah. Oke. Nah, satu kali aku bilang, timbul dalam statement ini. Siapa yang mau kau datangi di tempat ibadah? Aku bilang, Tuhan Yesus. Mana Tuhan Yesus? Tuhan ya. Itu aku bilang, sini Tuhanmu kutunjuk. Ini perkataanku dari dulu bang, aku bilang. Bahkan sampai sebejatnya aku bang, gereja aku lempari loh bang. Gereja apa itu? Ada gereja di daerah lingkungan rumah. Mau tahu aku. Sayangnya pecah nggak waktu Kita kan bang, orang-orang yang ini banal-banal kan, mana tahu malam minggu pulang-pulang jam 12 jam ini. Jadi kita pulang jam 4 subuh, jam 5 subuh. Jadi kita langsung tidur. Pagi minggu orang teriak-teriak, nangis-nangis di gereja itu segala macam. Jadi mengganggu kenyamanan, mengganggu tidur. Iya, nah, iya. di situ timbul kejengkelan, emosi. Ini gereja ya? Ini gereja. Lempar ya gereja ya, Bang. Itulah. Mungkin dari situ caranya Tuhan. Caranya? Kau Oke. segitu bandelnya kau. Oke. Dapat teguran. Nah, satu kali Sorry, biar ku ini ilustrasikan. Berarti kau segitu bandalnya kau lempar tempat ibadah, rumah. maka di sanalah tempatmu bertobat. Asik. Mantap. Iya betul, Bang. Iya, Bang. Iya, karena kan kau merasa waktu titik balikmu ada temanmu ngajak untuk beribadah. Gimana ceritanya itu? Berikutnya dia datang lagi. Dia enggak waktu ajakan pertama kau tolak. tolak. Oke, ajakan selanjutnya. Ajakan kedua, Oke. mulai basa-basi bang, mulai nolak-menolak. Oke. Padahal dalam hati pengen. Oke. Diajar sekali. Ibadah katanya. Ibadah di mana? Di daerah sana, daerah sini katanya. Oke. Aku nggak ada pakai baju kemeja. Aku nggak punya kemeja. Aku bilang. Oke. Nah dia bilang lah, Tuhan nggak lihat dari sini-sini. Pasti banyak sih. Tapi teman latar kita bilang. belakangnya temanmu ini emang dia kayak anak pendeta. Dia kan? pelayan bang, pelayan di gereja. Tapi maksudnya bukan Pak Pendeta kan? Bukan. Dia orang yang aktif dalam pelayanan lah, seperti itulah. Orang yang ambil bagian pelayanan. Oke, terus. Ayolah ibadah, nggak ada kemejaku. Oke lah, pakailah kemejaku. Datanglah ibadah. Nah, pertama masuk ibadah, rasa kesal bang. Oke. Dalam ibadah ini orang semua nangis-nangis, tepuk tangan. Ini ngapain semua ini orang ini? Ada yang tepuk tangan, sebentar lagi nangis. Sebentar lagi nangis. Nah dari situ besoknya menolak lah aku. Gak mau. Rupanya terjadi lebih parah dari sebelumnya. Dapat teguran lagi. Ya itulah teguran dimasakan. Oh, jadi prosesmu untuk kembali ke dia itu banyak sih tegurannya bang. harusnya kan kau sesimpel mungkin bang sampaikan. Ya inilah. Ini hasilnya. Iya. Ini hasilnya dari teguran itu dan Itu kau nggak seberapa bang. Teguran ini yang ku sampaikan ada banyak bang. Cuman aku nggak bisa menyadari ini. Semua ini nggak sulit ku sadari bang. Sulit meresponi panggilan Tuhan itu.
tadi maksudnya waktu kau pertama kali ibadah, udah mau kau ini, oke. Udah mau. Kau suruh orang untuk ngajak aku ibadah ya, Tapi aku nggak masuk mauin. akal sama aku bang. Oke, maksudnya oke, kau suruh kau suruh orang untuk ngajak aku ibadah ya, aku mau gitu ya. Udah masuk kau ditegur lagi, Ditegur lagi bang. lebih besar lagi. Lebih parah dari sebelumnya. Ternyata untuk menuju jalannya dia tuh segila itu ya, Chen. Kalau dibilang sih bang, nggak segila sih. Cuman nggak- Semenantang itu, seberat biar itu. orang nggak terlalu sepele Oke. datang sama Tuhan. Mm-mm. Biar lebih menghargai Tuhan. Itulah. Nggak berapa lama datang lagi dia. Di titik waktu aku kalau dibilang bang butuh pakai narkoba, pengen sekali pakai narkoba, Oke. tapi aku nggak ada uang, nggak Oke. bisa buat apa-apa. Oke. Jadi rasa sedih semua seakan-akan dirampas Oke. dariku nih, semua kebebasanku, inginanku dirampas Oke. karena nggak ada uang ini. Oke. Nah satu kali dia datang, emosi spontan aku sama dia bang. Oke. Itulah berikut kalinya aku bilang, cakap-cakap kotor aku, mana Tuhanmu ini gini. Dan keberikut kalinya lah datanglah aku ibadah dengan dia. Selama mulai ibadah ini aku nangis. Nangis sampai pujian bilang sejauh timur dari barat. Lagu itu. Itu lagu. Sejauh timur dari barat dosa kita dibuang. Oke. Dari situ aku mulai sadar itu. Nangis mulai dari ibadah sampai akhirnya ibadah, sampai orang kanan kiriku memperhatikan aku, ini kenapa? Nah sebelum masuk gereja yang paling menjengkelkan sama aku bang, apa bang? Apa itu? Kalian kenal itu? Wah, Kenal. Semua barang dimasukkan ke serius ini. sebelah samping bang. Ini serius ini. Iya bang, ini parah ini. Iya loh bang. Udah masuk kok masih aja ada penolakan ya? Masih ada penolakan bang. Merespon umat di sana. Pertama masuk Menolak kamu? ini muka sangar. Belum ada tampang-tampang ini, belum ada. Masuk di situ tuh perhatiin, ada yang tasnya dibuat ke sebelah, ada yang handphonenya dikantongin. Parah bang, serius penolakan itu. Nah selama panjang ibadah ini aku nangis. Pendeta lihat dari depan. Setelah ibadah pendeta jumpai aku. Dia tanya, kamu kenapa? Ada masalah, ada yang perlu didoakan. Dia bilang seperti itu. Nggak ada sih pendeta. Bilang gitu kan bang. Hanya saja aku orang yang nggak berguna. Saya katakan seperti itu. Aku udah hancur. Aku pecandu narkoba. Aku udah rusak perempuan Sarah sini bilang. Oke. Nah, Tuhan mau pakai. Tuhan mau bisa merubahmu. Asalkan kau mau sungguh-sungguh. Oke. Nah, dari situ panjang cerita bang. Lepas dari situ didoakan lah aku. Didoakan. Pulang dari situ justru bukan balik ke rumah, tapi jemput narkoba. Narkoba ini mengikat bang. Oke. Gak semudah kita membalikkan telapak tangan bang. Makin lagi narkoba, makin narkoba. Pakai sampai jual, sampai kita tipu-tipu orang. Ini jenis narkoba padahal tidak. Supaya kita bisa dapatkan uang. Singkat cerita, perjalanan mulai makin parah lagi. Capek lah aku di dunia ini. Iya. Capek lah aku jalan ini semuanya. Nah terakhir dengan niatku beranikanlah datang jumpai Bapak Pendeta. Oke. Kalau Bapak Pendeta kami panggil Opung. Opung. Opung, aku mau tinggal di sini. Betul. Iya, Pung. Ya udah. Mulai dari situ saya dipercayakan untuk ke ladang. Bahkan saya pegang-pegang uang dari ladang ini. Dipercaya seperti itu. Dipercayakan. Pada latar dari belakang situ yang- aku rasa bang, Dikasih kepercayaan ya. inilah yang ku cari, damai sejahtera yang selama ini yang pengen ku cari bang. Loh, maksudmu memegang uang damai gitu? Bukan bang, masalahnya gini bang, kepercayaan itu. Oh, kepercayaan besar ya dalam hal ini Besar, megang duitnya. Padahal latar belakangmu segila itu gitu. Kalau memang timbul lagi kejahatan dalam hatiku, ini bisa aja aku bawa ini uang bang. Emang pada saat itu memegang nominal berapa, Chan?
Nggak Banyak lah terlalu ya. banyak sih. Tapi pokoknya banyak lah menurutmu gitu. Banyak lah menurutku untuk bisa dipakai. Iya, banyak untuk bisa dipakai. Berapa jenis kalau itu Kalau bisa untuk dibilang untuk 2 minggu, pakai 2 minggu bisa lah. Untuk 2 minggu pakai narkoba bisa lah. Iya. Sambil satu sebelah cewek Oh. bisa lah. Jadi gak cuma 2 minggu itu aja, tapi ada gandengan lagi gitu ya? Ada gandengan lagi. Gila. Nah dari situ aku rasa ini kepercayaan luar biasa. Jangan kuhilangkan kepercayaan ini. Gak berapa lama mulai aku kerja. Ya udah gak apa-apa kamu kerja di sini aja. Gini. Bosan lah aku, jenuh lah bang. Kan nanti satu kali lagi jenuh kayak seakan-akan dirampas kebebasan. Keluar lah aku lagi. Oke. Mulai laku lagi nakal-nakal bandal-bandal pakai narkoba. Tapi ukurannya masih makin lebih parah atau jadinya Netral bang. Netral, Dari oke. sebelumnya netral lah. Oke. Keluar. Oke. Panjang ya, Cen? Ya, panjang sih sebenarnya nih bang. Kalau aku bilang panjang kali bang. Oke. Terus? Sebenarnya bang. Dari situ aku mulai lagi pakai rutin sampai akhirnya kendaraanku aku jual untuk aku bisa cari uang. Nah, udah buntu nih. Datanglah aku lagi untuk minta kerja Oke. sama Pung ini. Nggak berapa lama aku kerja dapatlah panggilan dan sedoran bawa untuk masuk sekolah pendeta. Siapa yang mau nyuruh ini? Panggilan dari mana nih? Kalau aku katakan semua ini memang panggilan dari Tuhan. Oke. Tapi awalnya sih aku sulit Menerima. percaya, bukan menerima, sulit percaya karena aku begini tampangku Pung. Seperti tidak layak ya, Pung gitu. Gak akan layak Pung, aku sudah tatuan ini Pung. Sekarang aku diperiksa ini positif ini pemakaian narkoba Pung. Jadi bagaimana aku bisa jadi pendeta, aku bilang begitu. Tuhan mau pakai kau asalkan kau mau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh lah dari sekarang. Dari berapa lama sabuku tinggal bang, pelan-pelan sabuku tinggal beberapa lama, sebulan masuk ke narkoba ganja, aku tinggal ganja, rokok lah beberapa bulan, nggak berapa lama mulai lagi pakai lagi narkoba. Ini mengikat kali ini bang, narkoba ini sulit kita lepas bang. Sampai aku ini orangnya punya paranoid yang besar. Paranoid, rasa ketakutan yang berlebihan. Oke. Aku lihat abang ini, abang senyum sama aku dengan menyapa penuh kasih, aku bisa salah tangkap bang. Oke. Aku pikir abang bisa melukai aku. Oke. Bisa-bisa aja nanti ku aja bertumbuh bang. Oke. Nggak terima seperti itu. Parno Karena ya kalau bahasa Parno ya itulah Parno. Orang bilang Parno. kita. Terlalu berlebihan. Oke. Tapi dari situ semua sembuh. Bisa aku lepaskan semuanya. Dan akhirnya kau jadi Hamba Tuhan, atau disebut dengan kata lain pendeta. Cen. Semua karena Tuhan memang. Aku Luar biasa. cukup ini ya, kaget lah karena memang di kejauhan sana akhirnya sebelum kita jumpa begini, aku kan ngikutin itu Instagrammu. Nanti bisa ya di sini masuk Instagrammu ya. Bisa. Karena aku lihat kau melayani, masuk dalam gereja, jadi kayak khotbah gitu. Jujur aku kaget, Chen. Seperti kayak ini anak yang dulu paling bangsat lah kalau dibilang mas. Ya sebangsat itu dulu gitu. Bisa jadi begini gitu. Nah, dari banyaknya orang yang bertobat dan berubah, mungkin tidak banyak seperti kau yang dilihat setulus itu ya, Chen. Setulus itu. Tapi memang penerimaan itu masih sulit lah untuk kalangan yang udah betul-betul mengenali pribadiku dulu. Oh, jadi maksudnya sampai di titik ini kau masih ada aja orang yang satu dua masih ada yang menolak. Oke. Tapi Bahkan kalau teman-teman pun masih ada. Wajar sih itu. Tapi kalau di kacamata aku Chen, aku pikir inilah perubahan drastis dari tingkah laku manusia. Kaulah itu orangnya pikir gitu. Yang ku kenal dulu, bahkan bukan karena ku dengar, bukan kulihat doang, tapi ku dengar emang sebangsat itu kau, tapi akhirnya jadi sebaik ini. Chen, apa pesan yang ingin kau sampaikan ke orang di luar sana terhadap ceritamu ini, Chen?
Pesan yang sampaikan Bang. Bisa jadi pesan jangan pakai narkoba, no drugs. Oh bukan. Enggak, itu juga termasuk pesan. Iya dong, karena narkoba itulah kau jadi terikat, prosesmu panjang banget itu gitu loh. Enggak, simpel mungkin takut akan Tuhan lah Bang. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan bisa menguasai dirinya. Takut akan Tuhan mau versi agama apapun itu. Agama apapun itu, kepercayaan apapun itu. Ketika kita takut sama Tuhan kita akan dimampukan lewati semua cobaan atau racun dunia yang ada saat ini, baik itu narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, atau apapun itu, kita akan bisa kuasai. Karena kita lebih mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Oke. Orang yang takut akan Tuhan yang artinya orang yang mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Oke. Biar Tuhan yang bekerja, memampukan dia untuk tidak tergoda memakai narkoba. Sesingkat itu Bang. Oke. Jadi bisa jadi nih tagline-nya begini nih kalau Vincent. Dekati Tuhan, jauhi narkoba. Asik. Dekati Tuhan, jauhi narkoba. Mantap. Harus begitu memang Bang dalam hidup ini. Kalau kita mau pikir-pikirkan sekarang, justru tugas kita merangkul teman-teman kita Oke. yang mungkin sudah terjebak di situ. Oh, maksudnya ada niatan dirimu, misimu untuk ngajak teman-teman yang dulunya seperti kau untuk bertobat. Dalam pergumulanku, doaku itu Bang. Oh. Misiku itu adalah merangkul teman-teman Hmm. yang sudah hidup dalam dunia bebas. Hmm. Hmm. Yang walaupun masih penerimaan itu sulit ya, tapi berdoa sama Tuhan semoga bisa hati mereka tergerak mau berubah. Karena aku berpikir dulu juga Bang, aku orang nggak akan bisa pernah berubah. Nyatanya kau berubah sampai sekarang. Tapi yang ku imanin, yang ku percaya Ya. satu firman Tuhan yang berkata seperti ini dalam Rasul Paulus bilang, di antara orang berdosa, akulah paling berdosa. Hmm. Dia hanya membunuh, melukai atau menganiaya. Dia katakan dia paling berdosa. Jadi nggak ada manusia yang paling berdosa. Manusia itu semua bisa kembali ke jalan lurus asalkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena pusat sentral kita ini hati kita. Oke. Semua diawali karena hati kita, Bang. Oke. Aku bisa hancur dulunya karena hatiku. Oke. Pengontrolan hati ya. Hatiku semua. Kalau hati kita sudah hancur, apapun itu bakal semuanya hancur. Karena pusat sentral hati kita. Oke. Aku bisa hancur karena orang tuaku melukai hatiku dengan meninggalkan aku, dengan melantarakan kami semua. Oke. Nah dari situlah timbulnya kejahatan ini, kenakalan ini, pergaulan-pergaulan bebas ini. Sesingkat itulah. Oke. Ini sungguh pengalaman yang luar biasa sih Chen, bahwa tidak banyak orang seperti kau. Mungkin teman-temanmu yang kondisinya dulu sama seperti kau masih terjebak di zona itu Chen. Nyatanya kau orang yang bisa keluar dari zona itu dan bahkan sekarang bisa dibilang sebagai apa ya, figur yang dipandang lebih baik lagi. Dan harapanku Chen, semoga teman-teman yang di sana, yang di luar sana, yang dulunya seperti kau, mari ikuti jejak orang yang jadi lebih baik. Ya. Dan takut akan Tuhan. Itu yang paling pertama. Pesan yang paling utama dan pertama dan selalu adalah Takut akan Tuhan. Oke. Itu yang mantap Bang. Thank you Chen. Oke, Terima Bang. kasih sudah mau datang ke sini. Semoga engkau masih berkarya lagi di luar sana. Amin. Selalu sehat Chen. Terima kasih. Terima kasih Bang. Tuhan Oke. berkati. Ya.